يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemauan untuk sama-sama bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang terbaik di muka bumi ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita menjadi bagian dari apa yang orang-orang yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di saat pagi mereka. Hari ini mudah-mudahan seluruh keutamaan subuh ini insya Allah kita dapatkan. Mudah-mudahan demikian, insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita sebagai mukmin, sebagai muslim, tentu seluruhnya mendambakan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dan pasti mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Mereka pasti akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pasti akan mendapatkan keridhoannya. Dan ini adalah perkara yang sangat agung, yang sangat besar dan sangat utama ketika seorang hamba mendapatkan ini semua. Oleh karena itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu di belakang nama mereka kita berdoa, radhiyallahu anhum wa radu anhum, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu semua adalah harapan kita, mukmin muslim tentu mengharapkan semua ini. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, apa saja penyebab turunnya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba ketika kemudian dia akan dapatkan rahmat Allah, dia akan dapatkan ridho Allah, dan ujungnya adalah Allah tempatkan di tempat yang mulia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, di antara amal yang disukai dan akan menghadirkan cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan juga orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Sementara kita adalah
manusia yang sangat memiliki potensi untuk berbuat dosa dan kesalahan, baik dosa, kesalahan, kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban Allah ya, yang telah Allah tentukan atas kita, ataupun dosa dan kesalahan terhadap sesama manusia ya. Jadi kata Nabi, kullu bani Adam khatta'u wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu memiliki potensi untuk berdosa, bersalah, khilaf. Akan tetapi wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri manusia ini ada unsur-unsur kemalaikatan, juga ada unsur-unsur iblis kan gitu. Ya kan? Ada dua unsur. Ya, maka Allah katakan, beruntunglah orang-orang yang mau menyucikan dirinya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nabi Adam alaihissalam, dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian iblis menggodanya, merayunya, sehingga akhirnya Nabi Adam terjatuh kepada rayuan tersebut. Itu pun iblis bersumpah kepadanya, demi Allah, kalau kamu makan buah pohon ini, kamu kekal pasti di dalam surga. Saat itu Nabi Adam luar biasa percayanya dengan makhluk yang bersumpah atas nama Allah. Bukan dia percaya kepada iblis, dia percaya bahwa dia bersumpah atas nama Allah. Lalu kemudian dia ikuti nasihat dan saran dari iblis itu, lalu kemudian dia memakan buah yang sebetulnya deketin aja dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dia memakannya, lalu kemudian terjadilah pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terbukalah auratnya ya. Kemudian ditutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian dia menyesal terhadap perbuatannya, dan Allah kasih sebuah ungkapan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah berikan dia sebuah ucapan, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Beda dengan iblis. Iblis itu telah bersujud kepada Allah sekian abad. Dia diperintah sujud kepada Allah, nggak pernah protes dia. Tapi ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, ini yang dia nggak mau. Karena ketika dia sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dari tanah, dia merasa lebih rendah posisinya ketimbang Nabi Adam. Allah tanya, kenapa? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Ma mana'aka Allah tasjuda is amartuk. Apa katanya? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Padahal Allah nggak pernah jelasin bahwa api itu lebih utama dari tanah. Nggak ada, cuma karang-karangan dia doang.
Jadi iblis itu disuruh sujud kepada Allah, dia taat, dia mau. Tapi ketika dia disuruh sujud kepada Adam, padahal ini bukan sujud ta'abbud ya, tapi sujud penghormatan, dia tolak. Ya, dia nggak melihat siapa yang nyuruh, dia nggak lihat siapa yang memerintahkan. Dia ngelihat Adam itu siapa, saya itu siapa. Tapi ada orang yang disuruh sujud kepada Allah, oh enggak, ada nggak kira-kira? Ada nggak Pak? Orang yang disuruh sujud kepada Allah nggak mau. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dipanggil. As-shalatu khairun minan naum, dipanggil. Yang manggil itu bukan muazin Pak, yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih utama, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah atau memenuhi panggilan nafsu? Mana lebih utama? Tentu bagi orang mukmin itu memenuhi panggilan Allah lebih utama. Kalau semua orang tidur, orang kafir tidur, ya kan? Masa mukmin tidur juga ketika as-shalatu khairun minan naum? Disuruh bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mukmin muslim tapi kelakuan kita lebih buruk daripada iblis. Disuruh sujud kepada Allah nggak mau, disuruh sujud kepada Allah entar-entaran. Ya, Allah juga tahu gue lagi sibuk gitu ya. Allah juga tahu saya lagi jadi pengantin. 1001 macam alasan untuk menghindar dari sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh yang dia miliki, seluruh yang dia nikmati itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin faminallah. Adakah yang kita miliki, adakah yang kita nikmati yang bersumber bukan dari Allah? Ada nggak Pak? Coba sebutin ya. Barang 3 biji misalnya, nggak sanggup ya. Kalau 1 biji bisa nggak? Nggak mungkin, karena Allah katakan begitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kita ini memiliki potensi melakukan perbuatan dosa. Ya, tapi berlakulah kita seperti moyang kita, yaitu Nabi Adam. Ketika berbuat dosa langsung memohon ampun kepada Allah. Jangan berlaku seperti iblis. Udah berbuat dosa, nggak pernah tobat, kemudian membangkang, bahkan berjanji meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, lalu kemudian dia bertekad untuk menyesatkan semua anak-anak Nabi Adam. Ya, jadi jangan seperti iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Ngapain bersegera? Ila maghfiratin min rabbikum, menggapai ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, bergegaslah kalian kemana? Menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Kenapa kita mesti bergegas, bercepat-cepat, bersegera? Karena Bapak sekalian, kita kan nggak tahu kapan usia kita sampai, betul nggak? Ya, kapan usia kita berakhir. Maka taubat ini mesti kita segera lakukan. Ya. Karena kalau kita tunda-tunda taubat ini, sementara manusia ini kan memiliki potensi untuk berbuat dosa. Mata kita berpotensi buat berbuat dosa, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Sementara argo dosa itu terus berjalan. Lah, kalau kemudian naudzubillahi min dzalik, kalau sekiranya sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, datang malakul maut mencabut nyawa kita, kira-kira rugi apa untung? Mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ya. Sementara mati dalam kondisi husnul khatimah menjadi sebuah keinginan dari orang-orang mukmin dan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu masalahnya gitu. Kita nggak tahu kapan ajal kita sampai. Jadi makanya bertaubat kepada Allah itu menjadi sesuatu yang utama yang mesti kita lakukan setiap hari. Memperbaharui taubat. Nabi saja mengajarkan kepada kita. Beliau ini kan manusia yang dosa-dosanya sudah diberi ampunan oleh Allah, baik dosa-dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Akan tetapi Rasul mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. 70 kali Pak, minimal, nggak kurang, Rasul memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Bahkan ketika beliau keluar dari jamban itu, apa yang beliau ungkapkan? Ghufranak, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasul ini lidahnya, lisannya nggak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah ketika berada di jamban. Maka ketika beliau keluar, beliau mohon ampun. Lah kita Pak, tentu lebih berhajat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat kepada Allah. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Diminta, diperintah buat bergegas, bercepat-cepat, bersegera memohon ampun kepada Allah dan juga bersegera untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang takwa. Ya, jadi oleh karena itu sudah semestinya ya, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu memperhatikan masalah penting ini. Karena kita kan semua bakalan mati ya. Bakalan mati. Kalau kita mati dan belum bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan, maka sulit kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit kita untuk mendapatkan ridhonya.
sulit bagi kita untuk mendapatkan surga. Karena surga itu harus didapat dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridhonya. Dan salah satu wasilah yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya adalah bertaubat. Taubat yang bagaimana? Yang akan menghadirkan ampunan, yang akan menghadirkan penghapusan dosa dan kesalahan, dan berujung dengan dimasukkannya seorang hamba ke dalam surganya. Tentu bukan taubat yang asal-asalan, tapi taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti itu. Taubatan nasuh. Taubat yang tulus. Taubat yang jujur. Bukan taubat yang tahu bilang bukan taubat sampel gitu. Ya, nyesel pedas tapi besok makan lagi, bukan begitu. Ya, taubatan nasuh. Taubatan nasuh itu mencakup apa? Yang pertama tentu menjauhi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi harus ada 3 unsur ini. Tinggalkan perbuatan tersebut, kemudian sesali dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, lalu kemudian berjanji, bertekad untuk enggak mengulanginya di waktu-waktu yang akan datang. Terus bagaimana kalau dosa terhadap sesama manusia? Syaratnya tambah lagi 1, yaitu memohon ridho, memohon maaf seraya mengembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Kalau dia berbentuk harta, kembalikan hartanya. Kalau dia bentuknya adalah kita cederai kehormatannya, rehabilitasi kehormatannya. Jadi dosa terhadap sesama manusia itu paling lebih berat konsekuensinya. Kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai atas kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, cuma 3 syaratnya itu: tinggalkan, menyesal, kemudian bertekad untuk enggak melakukannya lagi. Tapi kalau urusan dengan manusia mesti minta maaf, nggak cukup. Orang korupsi taubat, nggak ada cerita orang korupsi taubat kepada Allah. Korupsi itu kan duit jamin-jamin, ya kan, duit negara yang notabene adalah duit rakyat, mesti dia kembaliin. Nggak cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena korupsinya gede maka dia menghaji orang, ya kan, nggak kena. Karena korupsi yang gede maka dia beristighfar, bukan 70 kali sehari, dia istighfar 1 miliar kali sehari pun nggak akan ngaruh. Karena apa? Karena dosanya kaitan dengan orang. Ya, jadi jangan merasa aman kepada koruptor itu. Di dunia boleh dia petantang petenteng, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, jabatannya mentereng, perusahaannya banyak,
ya kan, dibela oleh pengacara 100 orang di belakangnya pakai jas mahal. Itu mah di dunia. Di akhirat nggak bakal terjadi hal seperti itu. Wallahi bakalan menyesal dia di dunia, di akhirat nanti. Ya. Duit korupsinya itu bakal membebani dirinya nanti di akhirat. Bagaimana tidak? Ada sebuah peristiwa di mana seorang bersama dengan Nabi berperang. Lalu kemudian orang ini pun mati dalam peperangan. Kemudian para sahabat mengatakan si fulan syahid, si fulan syahid. Kata Nabi, enggak. Saya bahkan melihat orang ini badannya dikurung di api neraka. Ya para sahabat heran. Mati membela agama Allah kan mati terbaik, ya kan? Mati syahid terbaik. Ya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Coba kalian periksa apa yang ada di badannya. Maka kemudian diperiksalah, ya, ternyata di balik bajunya dia menyimpan selembar sorban, selendang yang dia ambil dari musuh yang mungkin dibunuhnya. Padahal itu kan haknya Nabi, ya kan? Ghanimah itu harus disetorkan kepada Nabi. Karena mungkin dia lihat ini sorbannya cakep gitu kan, dia tertarik, dia nggak storing tuh sorbannya, dia umpetin. Ya Rasulullah, kata sahabat, apa iya cuma sekedar selembar sorban dia mesti masuk ke dalam api neraka? Kata Nabi, cukuplah bagi Allah untuk memasukkan orang ke dalam neraka walaupun yang dia ambil cuma sebatang kayu siwa. Berapa harga sebatang kayu siwa? Murah mahal. Tapi kalau kita mengambilnya dengan cara yang tidak halal, ini repot urusannya. Jadi cukuplah bagi Allah memasukkan seorang ke dalam api neraka walaupun yang dia ambil adalah sebatang kayu siwa. Bayangin Pak, kalau sebatang kayu siwa cukup bagi Allah untuk masukkan seorang hamba ke dalam neraka. Nah sekarang bagaimana kalau orang ngambil kayu sekali mantan? Iya, ya enggak Pak? Banyak gak orang yang ngambil kayu itu? Ya yang namanya illegal logging. Bagaimana kalau yang dia ambil emas 10 irian? Berapa kira-kira yang Allah akan lakukan terhadap mereka itu? Dahsyat kalau urusan dengan orang. Hati-hati, makanya kita bermuamalah dengan orang lain. Ya. Kalau kita mati dan kita masih menyimpan kezaliman yang belum termaafkan, baik menyangkut hak hartanya ataupun hak kehormatannya, berat urusan kita nanti di akhirat. Jadi mesti selesai bertaubat kepada Allah, kemudian memohon maaf kepada orang yang kita zalimi dan kita rugikan hak-haknya. Kalau enggak bisa jadi muflis kita. Apa muflis? Bangkrut di akhirat. Ya. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya orang bangkrut ya orang yang usahanya gagal, yang modalnya habis gitu. Kata Nabi, yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang membawa banyak pahala, membawa banyak pahala ganjaran di sisi Allah. Lalu kemudian nanti di akhirat banyak juga orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dicederai kehormatannya, menuntut Allah untuk menegakkan keadilan atas orang itu. Nah karena sudah di akhirat, akhirnya apa? Akhirnya pahala yang dia dapatkan itu, yang banyak itu, kemudian dibagikan oleh Allah kepada orang-orang yang belum memaafkan dirinya. Bayangin itu. Udah habis pahalanya, masih banyak orang yang nuntut.
menuntut, akhirnya dosa-dosa orang yang menuntut itu ditimpakan kepada dirinya. Bangkrut nggak Pak? Bangkrut. Bayangin gitu, yang dizolimi itu bukan satu orang, yang dizolimi rakyat senegeri ini. Kita bisa bayangkan bagaimana itu nanti di akhirat urusannya. Ya, kecuali nggak percaya pada akhirat kan gitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, jadi Allah Subhanahu ya mencintai dan menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan mau menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, ini adalah wasilah yang mesti kita manfaatin. Yang pertama memang ini kebutuhan kita ya kan? Bertaubat adalah kebutuhan kita yang sangat asasi, yang sangat esensial. Udah gitu, keuntungan yang lain adalah Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Ya, Rasul memberikan ilustrasi, bercerita kepada kita bagaimana bergembiranya dalam tanda petik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taubat hamba-hambanya. Jadi kata Nabi, ada seorang musafir melakukan perjalanan jauh, dia membawa sebuah unta sebagai tunggangannya, kemudian dia bawa bekal minum dan makan untuk kebutuhan safar tersebut. Ketika dia lelah, lalu dia istirahat di sebuah tempat, dia taruh, dia ikat unta di dekatnya. Karena lelah dan capek, dia pun beristirahat sampai dia tidur. Lalu kemudian setelah dia tidur, setelah dia bangun, dia lihat untanya udah nggak ada. Padahal tadi diikat di tempat dekat dia tidur. Pas dia bangun udah nggak ada unta. Dia cari tuh untanya kemana, ke barat, timur, utara, selatan, nggak ketemu. Padahal untanya itu adalah alat transportasinya. Kemudian di atas punggung unta itu ada bekalan safarnya. Ya, dia mau ngontak ojek, nggak ada ojek kan? Belum ada. Ya. Akhirnya lemes dia kan, capek gitu kan. Terbayang tuh di pelupuk matanya kematian yang akan dia hadapi karena risiko kehilangan unta dan kehilangan bekal. Ya mati dahan gitu kan, udah di padang Sahara yang tandus, yang nggak ada Indomaret kalau mau beli minuman kan gitu. Ya. Terbayang sudah kematian di pelupuk matanya. Dalam kondisi seperti ini, ternyata untanya muncul Pak di depan hidungnya. Bagaimana perasaan orang ini Pak? Luar biasa gembiranya. Karena apa? Dia menemukan kembali untanya dan bekalnya masih utuh. Kembali harapan dan optimisme lahir dalam dirinya. Ini saking girangnya kata Nabi. Dia bersyukur kepada Allah dengan mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Begitu katanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ini kembali dia ucapin, harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Saking apanya? Saking girangnya, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Saking girangnya dia menemukan kembali unta. Nah kata Nabi, Allah itu lebih bergembira ya dengan taubatnya seorang hamba melebihi sang musafir ini bergembira karena ketemu dengan unta. Ini kan udah luar biasa, ini ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi
Itulah salah satu bentuk dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kita berdosa lalu kita memohon ampun, bertaubat kepadanya, Allah bahkan menjadi mencintai. Ya, jadi kita sudah dapatkan ampunan, kita juga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah salah satu apa? Salah satu amal yang utama untuk meraih jatuh. Jadi amalan yang mesti kita lakukan. Ini wasilah yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak lagi amalan-amalan lain yang akan menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini satu di antara berbagai macam amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, oleh Quran dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat kita, memberikan semangat buat kita untuk senantiasa memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memohon maaf kepada teman-teman sepergaulan, semasjid, ya kan. Kalau kita memiliki kesalahan, kalau bentuknya hutang ya bayar kan gitu. Ya. Kalau bentuknya adalah tadi kehormatan, ya mohon maaf, kemudian merehabilitasi kehormatan yang setelah kita cederai. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cintai kita karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.